Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Arasid. Hari ini saya akan mempresentasikan project management plan untuk pengembangan sistem booking online barbershop. Project ini mengaplikasikan metodologi PMI Progress Group yang telah kita pelajari, yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu initiation, planning, execution, monitoring, dan controlling, dan closure. Saya juga menunjukkan bagaimana knowledge area seperti time management, cost management, risk management, dan lainnya diimplementasikan dalam proyek ini. Kita masuk. Oke. Masuk ke problem statement. Saat ini sebagian besar barbershop di Indonesia itu masih menggunakan sistem booking manual. Customer harus menelpon atau datang langsung booking. Itu menimbulkan beberapa masalah. Pertama, customer sering mengalami waktu tunggu yang lama karena tidak tahu jadwal capster yang available atau yang kosong. Bayangkan kita datang ke barbershop di weekend, ternyata harus antri 1-2 jam karena semua capster penuh. Kedua, sering terjadi double booking atau booking yang bentrok. Ini terjadi karena pencatatan manual yang tidak real time. Ketiga, sulit untuk tracking data pelanggan dan history booking. Barbershop kehilangan kesempatan untuk memberikan pelayanan yang lebih personal. Dan yang terakhir itu, banyak potensial customer yang akhirnya pergi ke kompetitor karena proses booking yang ribet dan tidak efisien. Dari permasalahan ini, kami melihat peluang untuk mengembangkan sebuah solusi digital yang dapat meningkatkan efisiensi operasional barbershop sekaligus meningkatkan customer experience. Nah, solusi yang kami tawarkan itu adalah sistem booking online berbasis website yang terintegrasi dan user friendly. Dari sisi customer, mereka bisa mengakses landing page yang menampilkan informasi barbershop, melihat daftar layanan dan harga, kemudian melakukan booking dengan memilih jenis layanan, memilih capster favorit mereka, dan memilih tanggal serta jam yang tersedia. Setelah booking, mereka akan mendapatkan konfirmasi via email. Dan untuk admin barbershopnya sendiri, tersedia dashboard untuk melihat semua booking yang masuk, mengatur jadwal capster, mengelola layanan dan harga, serta melihat laporan booking harian dan bulanan. Semua ini dirancang dengan interface yang sederhana dan mudah digunakan. Dari sisi bisnis, kami menargetkan untuk meningkatkan efisiensi proses booking hingga 60%. Artinya, waktu yang dibutuhkan customer untuk melakukan booking akan jauh lebih cepat dibandingkan cara manual. Kemudian mengurangi juga tingkat booking bentrok hingga 90%. Dengan sistem real time, kemungkinan double booking hampir tidak ada. Dan yang penting, meningkatkan customer retention melalui kemudahan akses booking. Customer yang puas pun dengan kemudahan sistem akan cenderung kembali lagi. Dan dari sisi project objektif, target kami adalah mengembangkan website booking yang user friendly, mengimplementasikan sistem manajemen jadwal yang oleh Capster itu efisien, menyediakan dashboard admin untuk monitoring, dan mengirimkan notifikasi otomatis ke customer. Sekarang kita masuk ke project scope. Scope ini mendefinisikan batasan yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan apa yang tidak dalam project ini. Yang termasuk in scope atau yang akan dikerjakan itu landing page yang informatif berisi layanan harga dan lokasi barbershop, sistem booking dengan lengkap pemilihan jenis layanan seperti potong rambut, cukur, jenggot, dan lainnya, pemilihan capster sesuai preferensi customer, pemilihan tanggal dan jam booking, fitur registrasi dan login untuk customer, halaman riwayat booking untuk tracking, konfirmasi booking melalui email. Untuk fitur admin, dashboard untuk monitoring semua booking yang masuk, manajemen jadwal capster, bisa set kapan available atau unavailable, manajemen layanan dan harga yang fleksibel, laporan booking harian dan bulanan untuk analisis bisnis, dan fitur untuk konfirmasi atau cancel booking jika diperlukan. Dan dari sisi technical, responsive design yang bisa diakses dari mobile maupun desktop, database yang terstruktur untuk menyimpan semua data, authentication system yang aman untuk login dan register. Dan project out of scope itu payment gateway atau pembayaran online. Kenapa? Karena kami ingin fokus dulu ke core functionality, yaitu booking system. Plus kebanyakan barbershop di Indonesia masih menerima cash.
Payment gateway bisa menjadi fase development jika selanjutnya project ini berhasil. Bismillah. Kedua, mobile option native untuk Android atau iOS. Website kami sudah responsif dan bisa diakses via mobile web browser, jadi untuk fase awal ini sudah cukup. Ketiga, sistem membership atau loyalty program. Ini fitur yang advance yang bisa ditambahkan nanti. Keempat, integrasi dengan sistem inventory produk. Fokus kita murni ke booking service, bukan ke penjualan produk. Dan terakhir, live chat customer service. Untuk fase awal komunikasi bisa melalui email atau telepon saja. Nah, dengan scope yang jelas seperti ini, kita bisa fokus ke deliver value yang paling penting dulu dan menghindari scope-scope yang bisa membuat project kita delay. Kita masuk ke deliver. Hasil akhir atau deliver yang akan kita serahkan kepada klien adalah website front end yang sudah jadi interface untuk customer dan admin yang responsif dan user friendly. Kedua itu back end system, semua logic dan API yang menjalankan sistem booking dan manajemen data. Ketiga, database yang terstruktur untuk menyimpan semua data. Keempat, dokumentasi dokumentasi teknis lengkap, panduan instalasi, konfigurasi dan maintenance untuk tim IT client. Kelima, user manual, panduan step by step cara menggunakan sistem baik untuk admin maupun customer. Keenam itu full source code sehingga klien memiliki kontrol penuh atas sistem mereka. Dan terakhir itu testing report, dokumentasi hasil testing dan bug fix yang sudah dilakukan. Jadi klien tidak hanya mendapatkan website yang jalan, tapi paket lengkap termasuk dokumentasi agar mereka bisa maintain dan develop lebih lanjut ke depannya. Kita masuk ke stakeholders. Project ini melibatkan berbagai stakeholder dengan peran masing-masing. Kita bisa lihat itu owner barbership itu sebagai sponsor, mereka yang memiliki kepentingan bisnis dan memberikan approval final untuk setiap milestone. Project manager dalam hal ini saya bertanggung jawab untuk koordinasi tim, monitoring progress dan memastikan project selesai on time dan on budget. Developer team yang melakukan coding untuk front end dan back end development. UI UX designer membuat wireframe dan mockup desain yang menarik dan user friendly. Tester atau quality assurance melakukan testing menyeluruh untuk memastikan tidak ada bug kritikal. Admin barbershop sebagai end user, mereka yang akan menggunakan sistem sehari-hari untuk manage booking. Dan customer sebagai end user utama yang akan melakukan booking melalui website. Dengan role yang jelas, setiap stakeholder tahu tanggung jawab mereka dan komunikasi menjadi lebih efektif. Kita masuk ke assumption. Dalam merencanakan proyek ini kami membuat beberapa asumsi. Asumsi pertama itu barbershop memiliki 3-5 kapasitor yang bekerja. Jam operasional tetap misalnya dari jam 9 sampai jam 21.00. Customer memiliki akses internet dan cukup familiar dengan teknologi app. Hosting dan domain sudah atau akan disediakan. Klien akan menyediakan konten seperti foto, deskripsi dan lain harga. Constraint atau batasan yang akan kami hadapi itu adalah dari budget maksimal 5 juta termasuk development, timeline ketat yaitu 8 minggu dari kick off hingga deployment, resource tim hanya terbatas sampai 1-3 orang, teknologi ya kita harus menggunakan open source untuk menekan biaya, dan scope-nya itu tidak termasuk payment gateway dan mobile app seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, dengan memahami assumption dan constraint ini kita bisa membuat planning yang realistis dan achievable. Kita masuk ke risk management. Tidak ada project tanpa risiko. Yang penting adalah kita sudah identify dan prepare mitigation strategi. Nah, risiko pertama itu perubahan requirement project. Impact-nya itu high, probability medium. Ini sering terjadi karena klien tiba-tiba minta fitur tambahan. Mitigation strategi, kita akan freeze requirement-nya setelah week pertama. Setelah itu setiap perubahan harus melalui formal change request
dan mendapat approval dari sponsor. Ini akan mencegah scope creep. Risiko kedua itu bug critical saat testing, impact-nya high, probability-nya medium. Mitigasi strateginya itu kami sudah alokasi waktu buffer khusus untuk bug fixing di timeline. Plus kita akan melakukan testing secara bertahap, bukan di akhir saja. Risiko ketiga itu developer sakit atau tidak available, impact medium, probability-nya low. Mitigation strateginya itu dokumentasi code yang baik dan detail sehingga developer lain bisa take over, plus backup developer di tim. Risiko keempat itu data loss atau server down, impact-nya high, probability-nya low. Mitigasi strateginya itu regular backup database setiap hari dan menggunakan hosting yang reliable dengan uptime guarantee minimal 99%. Risiko kelima, customer tidak familiar dengan sistem, impact medium, dan probability-nya medium. Mitigation strateginya itu kita buat user manual yang sangat jelas dengan screenshot plus provide demo video tutorial. Dengan risk management yang proper, kita bisa tidur nyenyak karena sudah ada plan B untuk setiap skenario. Kita masuk ke work breakdown structure. Nah, ini adalah beberapa struktur project, timeline project yang akan nanti saya tampilkan. Kita masuk ke budget estimation. Nah, salah satu kelebihan proyek ini adalah sangat cost efektif, cocok untuk UMKM dengan budget terbatas. Total budget estimation kami adalah 715.000. Rinciannya itu domain sekitar 150.000 per tahun, hosting 500 per tahun untuk share hosting yang cukup reliable, SSL certificate gratis menggunakan Let's Encrypt, development tool semuanya open source jadi gratis, testing tool dan QA tool itu juga open source, dan kami alokasikan 65.000 untuk kontingensi atau dana cadangan. Kenapa bisa semurah ini? Karena kami menggunakan teknologi stack yang open source seperti PHP atau Node.js untuk backend, MySQL untuk database, dan HTML, CSS, dan JavaScript untuk frontend. Semua gratis dan powerful. Yang paling besar adalah biaya developer. Tapi karena project ini adalah simulasi, kita tidak memasukkan main hour cost. Jika projectnya real, estimasi ya bisa mencapai 10 juta atau 20 juta rupiah untuk development fee mungkin, atau 3 sampai 5 juta saja. Nah, mungkin saya bisa jelaskan sedikit di bagian ininya. Nah, ada ini, kita masuk ke phase 1 dulu, yaitu initiation. Nah, di fase ini yang kami lakukan adalah project kick off meeting. Kita temui dengan klien untuk membahas vision, expectation, dan goals dari project ini dengan durasi 2 hari. Requirement gathering itu kita deep dive untuk mendaftar semua kebutuhan fungsional dan non fungsional, interview dengan owner barbershop, admin, dan bahkan beberapa customer untuk understand point mereka dengan durasi 3 hari. Create project charter, dokumen formal yang define scope, objective, budget, dan stakeholder. Ini menjadi kontrak awal antara kita dan klien dengan durasi 2 hari. Kita masuk ke phase 2 itu planning dan design. Planning dan design ini berlangsung dari week 2 sampai week 4. Ini adalah fase dimana kita desain sebelum coding. Database design atau RD, kita rancang struktur database, tabel apa saja yang dibutuhkan, relasi antar tabel dan data type, durasi 3 hari. UI UX wireframe,
kita buat sketch kasar dari setiap halaman. Ini low fidelity design. Untuk validasi flow dan layout itu dengan durasi 3 hari. UI UI design dan mockup itu dari wireframe kita develop jadi high fidelity design dengan warna, tipografi, dan detail visual. Ini yang nanti jadi acuan developer dengan durasi 3 hari. Sistem arsitektur desain, kita rancang arsitektur sistem, bagaimana front end berkomunikasi dengan back end, bagaimana data flow, security layer, dan sebagainya, itu 2 hari. Total fasenya ini sekitar 2 minggu. Kenapa phase design ini penting? Karena better design upfront sama dengan less rework during development, dan itu sama dengan juga save time dan cost. Phase 3 development. Phase 3 itu masuk development. Fase ini adalah fase terpanjang dari week 4 hingga week 7. Ini adalah fase dimana kita coding. Masuk ke setup development, install semua tools, library, dan frame yang dibutuhkan, setup version seperti Git, durasi 1 hari. Database implementation, kita create database dan table sesuai dengan desain yang sudah dibuat. Insert initial data atau seed data dengan durasi 2 hari. Backend development, API development, inilah jantung dari sistem. Kita develop semua API, registrasi, login, create booking, read booking, update, delete, dan sebagainya dengan durasi 5 hari. Front-end development, kita translate desain mockup menjadi HTML, CSS, dan JavaScript yang hidup buat semua page dan components, durasi 7 hari. Back-end dan front-end development sebagian berjalan paralel untuk efisiensi waktu. Admin dashboard untuk interface. Untuk admin melihat semua booking, manager capster schedule, manager service dan pricing, dan generate report itu memakan durasi 4 hari. Email notification system, integrate dengan email service untuk kirim confirmation booking, reminder H1 dan notification lainnya, durasi 3 hari. Total phase 3 itu sekitar 3 minggu. Ini fase yang paling intens dan require high focus dari tim developer. Kita masuk ke phase 4, itu testing. Setelah development, setelah kita udah langsung deploy, kita harus testing dulu secara menyeluruh. Unit testing itu setiap function atau method itu secara individual tesnya untuk memastikan semua logic bekerja sesuai expectation. Integration testing, ada tes apakah semua modul terintegrasi dengan baik. Misalnya ketika customer create booking, apakah data masuk ke database, apakah email terkirim, apakah muncul di admin dashboard. Durasi 2 hari. User acceptance testing atau UAT, ini adalah moment of truth. Klien akan representatif, mereka coba langsung sistem dan validate apakah sistem requirement, durasi 2 hari. Dan bug fixing, dari semua testing pasti akan ditemukan bug. Ketika prioritas dan fix, critical bugs harus fix immediately seharusnya. Minor bugs, mana bugs kecil-kecil bisa masuk backlog untuk fitur iteration, durasi 1 hari. Masuk ke phase 5, itu kita upload semua files ke hosting server, setup database, production, konfigurasi domain, dan SSL certificate, durasi 1 hari. User training, kita conduct training session untuk admin barbershop, ajari cara manage booking dan update schedule, generate report, dan handle common issue, durasi 1 hari. Documentation, finalize semua dokumentasi, technical documentation untuk developer, user manual untuk admin dan customer, dan troubleshooting guide, durasi 1 hari. Project handover, serah terima formal dari tim project ke klien, transfer semua akses, kredensial, dan source code, durasi 1/2 hari. Project closure meeting, retrospective meeting dengan tim lain, dengan durasi 1/2 hari. Nah, kita masuk ke timeline visual. Nah,
Ini adalah phase 1. Ini sebenarnya ini resource name ya. Saya tandai sini sebagai siapa-siapa yang terlibat dalam fase ini. Jadi kita lihat ini fase initiation. Seharusnya saya menandakan warnanya, cuman ini kesini itu phase 1. Nah ini phase 2, ini ke sini itu phase 3, phase 4, phase 5. Ada beberapa teks yang overlap atau berjalan paralel seperti back end, dan front end development. Ini untuk maximize efisiensi dan mempercepat timeline. Dengan planning timeline yang detail seperti ini, kita bisa monitoring progress dengan baik. Jika ada delay di satu teks, kita bisa immediate action. Mungkin cukup sekian dari presentasi MPTI, sistem booking online barbershop dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.